Yo, salam. Dengan saya lagi, Fars Banas Lubis dengan NIM 1821746. Kami di sini akan menjelaskan aplikasi arsitektur yang terdapat dalam Information System Architecture. Perusahaan yang dikaji seperti terdahulu adalah Skype. Skype, seperti yang kita semua tahu, adalah program komunikasi teknologi P2P atau peer-to-peer. Program ini program yang gratis, dapat diunduh gratis di handphone, di laptop dan sejenisnya. Dan ia berguna untuk tujuan penyediaan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi. Pada awalnya, dia itu tanggal 23 April 2003, Skype.com dan Skype.net didaftar, sedangkan versi 1.0-nya itu dirilis pada 27 Juli 2004. Nah, inilah aplikasi arsitektur. Di sini kita akan menjelaskan inputnya, langkah-langkahnya, serta outputnya. Nah, guna aplikasi arsitektur itu adalah menetapkan atau mendefinisikan berbagai jenis sistem aplikasi utama yang diperlukan untuk memproses data dan mendukung bisnis. Ini sama sekali tak berhubungan dengan rancangan sistem aplikasi. Tujuannya itu mendefinisikan jenis sistem aplikasi yang relevan dengan enterprise dan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola data dan menghasilkan informasi bagi pengguna di enterprise. Aplikasi ini tidak digambarkan seperti sistem yang ada di komputer, tapi sebagai kumpulan kapabilitas logik yang mengelola objek data dalam arsitektur data dan mendukung fungsi bisnis dalam arsitektur bisnis. Nah, input aplikasi arsitektur itu seperti input yang ada di dalam data arsitektur itu, yaitu berasal dari bisnis arsitektur, seperti bisnis aplikasi, permintaan untuk pekerjaan arsitektur, pernyataan pekerjaan arsitektur, visi arsitektur, dan sejenisnya. Halo, saya Ihsan Faisal Rashid, NIM 1821732, akan menjelaskan sejumlah langkah-langkah dalam mengembangkan aplikasi arsitektur. Sebelumnya, telah dijelaskan oleh teman saya, Faras Banas Lubis, 1821746, mengenai pengertian arsitektur aplikasi itu sendiri maupun masukan-masukan yang diperlukan pada aplikasi arsitektur. Dari hal-hal tersebut, maka terdapat 7 langkah dalam mengembangkan aplikasi arsitektur. Detailnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Langkah pertama dalam mengembangkan aplikasi arsitektur adalah menentukan deskripsi baseline dari aplikasi arsitekturnya. Jadi, baseline itu apa sih? Jadi sebenarnya baseline itu merupakan landasan aplikasi arsitektur berdasarkan kondisi aktual saat ini. Nah, kondisi aktual dari aplikasi arsitektur ini akan menentukan target arsitektur aplikasi yang akan mau dikembangkan. Sehingga hal ini merupakan langkah fundamental dalam menentukan target aplikasi arsitektur maupun komponen-komponen dari aplikasi arsitektur yang sudah ada yang akan dikaitkan dengan target aplikasi arsitektur yang diinginkan. Langkah yang kedua adalah melakukan review dan memvalidasi prinsip-prinsip, reference models, viewpoints, dan tools. Langkah ini dijelaskan secara detail melingkupi melakukan review dan validasi terhadap application principles yang biasanya mengacu pada arsitektur principles. Kemudian, tentukan application architecture resources seperti reference models, patterns, dan lain-lain yang relevan dari arsitektur kontinumnya terhadap basis dari business drivers maupun concern dari stakeholder yang terkait. Lalu pilih relevan arsitektur application viewpoints, seperti contohnya stakeholder memiliki pandangan application ke application, lalu ada yang application ke application communication view, software distributor, lalu ada pandangan dari manajemen maupun dari software engineer dan lain-lain, ada banyak.
Dan itu tuh application architecture viewpoints akan mendukung proses kerja dari arsitek dalam mengembangkan application architecture yang bisa memetakan antara keperluan dan kepentingan stakeholder terhadap proses fungsional yang ada di application architecture. Lalu tentukan penggunaan alat atau tools dan teknik yang sesuai sehingga dapat mengumpulkan data, melakukan modeling, dan menerapkan proses analisa yang terkait dengan viewpoints yang dipilih. Dan itu juga harus memperhatikan tingkat kekompleksitas si tools terhadap permasalahan yang dihadapi. Karena mungkin tidak perlu tools yang terlalu kompleks untuk melingkupi hal-hal yang bersifat sederhana seperti spreadsheets ataupun dokumen-dokumen yang simple, maupun proses modeling yang mungkin cenderung sederhana tidak perlu tools modeling yang bersifat advance. Jadi disesuaikan dengan kompleksitas konteksnya. Kemudian langkah ketiga adalah create arsitektur model. Dari setiap viewpoints, buat viewpoints sesuai dengan view yang spesifik dibutuhkan, menggunakan tools dan metode yang spesifik. Kemudian, pastikan semua kepentingan dan kebutuhan stakeholder itu sudah terlingkup. Sebab kalau tidak, maka harus dibuat model baru yang dapat melingkupi kebutuhan dan kepentingan stakeholder yang tidak terlingkup, atau mungkin juga menambahkan kepentingan dan kebutuhan stakeholder itu ke model yang sudah ada agar semuanya terlingkupi. Setidaknya model harus merelasikan antara sistem aplikasi terhadap fungsi-fungsi bisnisnya pada bisnis arsitektur. Kemudian memastikan semua kebutuhan informasi pada bisnis arsitektur terpenuhi dan saling terkait. Lalu melakukan trade-off analisis untuk menyelesaikan konflik. Kemudian memvalidasi model-model itu mendukung dari principles, objectives, dan constraint-nya. Catat semua perubahan terhadap perubahan sudut pandang yang direpresentasikan pada model yang terpilih berdasarkan arsitektur kontinum dan dokumennya. Dan terakhir, melakukan pengujian model arsitektur, apakah dia sudah lengkap memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau belum. Di step keempat ini, kita akan mengidentifikasi kandidat apa aja yang ingin kita taruh di sistem aplikasi. Sebenarnya pada step ini kita bakal ngapain aja? Yang pertama, kita mengukur reusable building block atau solution building block yang udah kita buat di baseline arsitektur dan bisnis skenario. Kemudian dari data arsitektur itu kita identifikasikan bisnis function mana aja yang bisa diotomasi. Kita juga list potensial aplikasi apa aja yang mungkin bisa dikembangkan bareng di fase selanjutnya, yaitu di fase teknologi. Lalu kita list dari kandidat-kandidat yang sudah kita tetapkan tadi. Usahakan ringkas ke dalam satu pernyataan statement. Untuk yang redundan bisa kita kelompokkan lagi, dan untuk yang kompleks bisa kita dekomposisi. Yang penting kandidat-kandidat itu kita kasih nama dan deskripsinya. Yang terakhir tentu saja membuat definisi aplikasi untuk seluruh kandidat yang sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk di step ini kita melakukan formalisasi dari kandidat-kandidat yang sudah kita tentukan di step sebelumnya bersama dengan stakeholder. Jadi kegiatannya itu mengkaji ulang mengenai business function yang terkait dengan aplikasi dan dibuat matriksnya atau hubungannya dengan
business function yang sudah kita generate di bisnis arsitektur. Nah, step yang terakhir belum terakhir. Nah, di step yang terakhir kita mereview kriteria berdasarkan ukuran kualitatif. Jadi ukuran kualitatif ini sebaiknya kita tentukan sebanyak-banyaknya. Misal dari sisi keamanannya, kerahasiaannya atau privasinya, reliability, dan tujuannya apa, agar dari data arsitektur yang telah ditetapkan maupun teknologi yang nanti akan kita definisikan, keduanya bisa disupport dengan baik melalui arsitektur aplikasi yang kita buat di tahap ini. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Farabi 1827045. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai arsitektur aplikasi. Jadi untuk step yang ketujuh yaitu complete application architecture. Jadi kita di sini mau finalisasi arsitektur dari aplikasinya. Langkah-langkahnya itu adalah untuk yang building block, kita memilih standarnya dan diusahakan untuk reuse dari yang udah ada. Lalu mendokumentasikan tiap building block dan rasionalisasinya juga didokumentasikan. Lalu kita melakukan cross check keseluruhan dari arsitektur aplikasinya dengan kebutuhan bisnis yang sudah ada. Lalu kita mendokumentasikan keterlacakan dari kebutuhan final. Selanjutnya kita mendokumentasikan pemetaan final dari arsitektur di dalam arsitektur kontinuumnya. Dan yang terakhir kita menyiapkan arsitektur aplikasi report yang di sana memuat beberapa diagram yang menggambarkan aplikasinya ini seperti apa, arsitektur aplikasinya ini seperti apa, dan melakukan impact analysis saat ini akan dilaksanakan, dan juga kita cross check ke original motivation mengapa kita akan membangun arsitektur ini. Step selanjutnya yaitu perform gap analysis. Jadi di sini kita akan melakukan gap analysis. Langkah-langkahnya yang pertama kita membuat gap matrix dari baseline dan target. Lalu kita mengidentifikasi building block apakah yang diubah atau tidak. Kemudian kita mengidentifikasikan building block yang dihilangkan. Lalu kita mengidentifikasikan building block yang akan diadakan atau dikerjakan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan identifikasi gap dari baseline dan target. Lalu kita klasifikasikan apa-apa saja yang perlu diadakan atau dikerjakan dari nol, dan apa-apa saja yang diwariskan. Oke, udah slide yang terakhir yaitu output dari step-step application arsitektur. Nah, yang pertama itu outputnya adalah statement arsitektur yang telah diperbarui. Habis itu ada baseline arsitektur dari arsitektur aplikasi. Yang ketiga ada prinsip aplikasi yang telah divalidasi atau ditambahkan. Yang keempat ada target dari arsitektur aplikasi. Kelima ada sudut pandang dari stakeholder kunci. Yang keenam ada pandangan atau point of view yang berhubungan dengan sudut pandang yang dipilih. Lalu selanjutnya ada hasil analisis gap dari baseline dan target. Kemudian ada laporan arsitektur aplikasi. Selanjutnya ada analisis dampak ketika arsitektur aplikasi ini akan diadakan. Dan yang terakhir, kebutuhan bisnis jika telah divalidasi. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.